Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Nasution sebagai host di acara kami, dan Kak Mardia sama Kak Regina sebagai narasumber untuk acara hari ini. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah aku juga baik. Gimana Aminah juga sehat? Alhamdulillah baik Kak. Nah, di sini kita akan membahas tentang pakaian. Jadi kalau menurut kakak, pakaian itu sih dalam pandangan sekarang itu bagaimana sih Kak? Pakaian ya. Pakaian buat saat ini tuh kan kayak suatu hal untuk objek ya. Jadi tuh yang bener-bener bakal jadi suatu sorotan ya buat orang-orang. Jadi kenapa berpakaian itu tuh sangat diperhatikan, karena dari definisinya aja berpakaian itu kan suatu pakaian untuk menutupi tubuh ya, atau mengidentifikasi seseorang, kayak misalnya pakaian itu mencerminkan atau dari motif dari budaya kayak gitu. Maka dari itu terkadang berpakaian itu juga sebenarnya penting ya, penting buat kita gitu. Itu kan dari kata Mardia ya. Kalau menurut Kak Regina itu gimana sih berpakaian itu? Menurut aku berpakaian itu dia tuh memiliki tujuannya itu kan menutup aurat dari masing-masing individu gitu, menutup aurat kita, terus juga sebagai perhiasan kita, keindahan kita, kehormatan kita kalau berpakaiannya sesuai syariat gitu. Tapi kalau dari saya mau bertanya nih Kak, kalau dari Kak Mardianya definisi pakaian itu seperti apa sih? Definisinya gitu. Tentang pakaian itu detailnya itu seperti apa? Nah, untuk arti dari pakaian tersendiri ya, pakaian itu kan suatu pakaian, yaitu merincinya itu ya ada baju, celana. Nah, untuk muslim mungkin ada tambahannya, sebagai muslimah itu ada jilbab seperti itu Ya. Terus kalau saat ini saya mau bertanya sama Kak Regina, fungsi berpakaian itu seperti apa sih untuk cewek, kalau mau untuk cowok gitu Kak? Kalau fungsi pakaian itu tuh yaitu menimbulkan simbolis di tentang seorang gitu, kayak dia berpakaian, kalau misalkan berpakaian kayak misalkan gamis, dia simbolisnya kayak oh ini wanita gitu, muslimah kayak gitu. Mungkin kalau pakai koko itu laki-laki, jadi simbolis seseorang, identitas seseorang. Nah, saya kan udah tahu nih jawaban berpakaian itu seperti apa dari seorang perempuan dan seorang laki-laki. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Menurut saya ini kan berpakaian tadi udah dijelaskannya. Sekarang yang saya mau pertanyakan, pengertian dari aurat itu gimana sih? Karena kan aurat itu bercakup kepada pakaian juga gitu. Dan aurat itu merujuk pada bagian tubuh yang harus ditutupi, seperti kalau wanita itu harus mengenakan jilbab menutup sampai dada, mengenakan pakaian yang longgar, tidak ketat, tidak menerawang gitu. Karena aurat itu kayak suatu kehormatan yang harus dijaga gitu oleh seorang muslimah ataupun muslim gitu. Dia banget. Itu kan yang dijelaskan dari Kak Regina ya. Kalau menurut Kak Mardia itu seperti apa? Nah, kalau menurut aku aurat itu bagian tubuh yang wajib ditutupi oleh seorang muslim sesuai syariat. Jadi cara berpakaian itu kan juga ada sesuai syariat ya. Contohnya aurat bagi seorang perempuan itu kan seluruh tubuh ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, untuk muslim itu aurat muslim itu dia dari pusar sampai sampai lutut kalau yang laki-laki. Nah, kenapa kita harus menjaga aurat? Karena kita tuh harus melindungi diri dari pandangan yang tidak halal ya. Maksudnya yang tidak halal tuh terkadang bagaimana kita tuh bisa menjaga sesuatu itu ya dengan cara berpakaian kita gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu ya dengan cara berpakaian yang sesuai syariat Islam gitu. Nah, pertanyaan dari saya lagi, kan kita seorang perempuannya pasti menutup aurat dengan muslimah. Tapi di zaman sekarang itu banyak seorang muslimah itu dia udah menutup aurat, tapi dia sangat ketat sekali membentuk tubuhnya. Apakah itu masih termasuk aurat apa tidak? Nah,
mungkin sekarang tuh udah banyak outfit yang keren gitu ya. Nah, makanya ada pakaian yang sesuai dengan syariat. Ya itu kan nanti akan kita sampaikan juga ya, pakaian-pakaian ketentuan pakaian sesuai syariat. Nah, maka dari itu kita tuh memakai pakaian sesuai syariat itu ya untuk mengantisipasi ya tadi pandangan-pandangan yang tidak halal gitu. Nah, makanya itu kita menggunakan pakaian-pakaian itu ya berusaha dengan sesuai syariat itu untuk mengantisipasi yang hal-hal yang negatif. Terus kan tadi Kak Mardia udah menjelaskan kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut kaki. Nah, otomatis kan kalau seorang muslim nih, dia lagi sholat, otomatis kan walaupun dia hanya pakai celana, celananya dinaikin agak naik sedikit melewati pusar, dan celananya sampai ke bawahi lutut. Apakah dia boleh sholat seperti itu? Nggak harus memakai baju. Seorang muslim, apakah dia sah dalam sholatnya atau tidak, Kak? Nah, kalau misalnya di dalam sholat ya, sebenarnya itu kan ketentuannya itu beda lagi kan ya. Kalau nggak salah untuk ketentuan sholat itu, yaitu harus di atas mata kaki sarungnya. Nah, itu harus tertutup kan. Nah, tadi pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya, apakah seorang muslim itu boleh sholat, dia hanya memakai celana, tetapi auratnya itu sudah tertutup semuanya. Tapi celananya itu hanya melewati batas lutut, tidak sampai kepada matahari kaki. Pertanyaan saya, Kak, gini kan, seorang laki-laki, seorang muslim itu dia dalam sholat sudah menutupi aurat, sudah melewati lutut, apakah dia boleh sholat? Nggak harus memakai baju, nggak harus memakai sarung, apa gimana itu, Kak? Nah, kalau misalnya ketentuan dalam sholat itu yang muslim ya, yang muslim itu kan tadi kan aurat muslim itu kan dari bawah pusar sampai lutut ya. Tapi kalau untuk sholat, kalau ketentuan sholat itu untuk yang laki-laki itu dia harus menutupi sampai atas mata kaki. Nah, jadi walaupun itu ya lutut itu sampai bawah lutut itu juga harus tertutupi sampai intinya atas mata kaki itu, sampai batasnya itu sampai atas mata kaki itu. Nah, jadi pertanyaan dari saya lagi ya, Kak, ya. Kalau dalam kita kan udah membahas nih semua tentang aurat. Kalau dalam definisinya sih udah kita tahu ya gitu. Jadi saya bertanya lagi ya, Kak. Tadi kan kita udah membahas tentang pakaian, tentang aurat. Nah, sekarang pertanyaan dari saya itu, apakah sih ada nggak sih dari Al-Quran itu tentang menutup aurat gitu, Kak? ada Mina, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya di situ tuh berisi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri dan anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita baik-baik, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, itu kan dari Gina ya. Itu berarti saya udah tahu nih kalau dalam aurat itu benar-benar diwajibkan dalam Al-Quran gitu. Mana tahu dalam Al-Quran itu masih banyak lagi yang kakak tahu. Mungkin dari kamar dia ada tahu lagi dari Al-Quran dalilnya gitu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu juga ada yang ngebahas tentang aurat, dan cuma tadi yang udah dibahas sama Karina ya dari surat Al-Ahzab. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama Karina terkait dalil surah Al-Ahzab ya. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 juga ada menjelaskan tentang menjaga aurat. Nah, arti dari surah An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, jadi di ayat ini juga mewajibkan perempuan untuk menutup aurat dengan cara memakai pakaian yang tidak memperlihatkan perhiasan atau aurat. Jadi yang dimaksud dengan perhiasan ini aurat ya, karena aurat itu kan memang harus sangat-sangat dijaga ya. Jadi memang perlu sangat dijaga gitu. Nah, mungkin ada beberapa dalil lagi yang memperjelaskan terkait aurat, tapi kami tadi udah menjelaskan terkait di surah Al-Ahzab sama An-Nur salah satunya. Jadi kan di sini saya udah tahu nih berpakaian itu kayak gimana, identitas berpakaian laki-laki sama perempuan itu kayak gimana. Tentang aurat juga tadi kakak udah jelaskan kepada saya. Ternyata aurat itu benar-benar wajib ditutup, di dalam Al-Quran juga ada. Nah, sekarang saya mau nanya,
hikmah menutup aurat itu sih seperti apa gitu? Hikmah menutup aurat itu menghindari fitnah, menghindari hal-hal negatif yang ada di lingkungan, kayak apa sih namanya, pandangan-pandangan dari lelaki yang bukan mahram kita gitu ya. Itu hikmahnya menutup aurat begitu. Itu adalah hikmahnya. Nah itu kan dari Kak Regina ya, hikmahnya yang menurut Kak Regina itu seperti itu. Kalau dari Kak Mardia itu seperti gimana? Nah tadi yang aku nambahin dari Kak Regina ya benar ya. Nah untuk hikmah dalam pakaian itu menjaga kesucian dan rasa malu. Nah rasa malu itu kan bagian dari iman ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Malu adalah sebagian dari iman, itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menutup aurat itu memang membantu menjaga rasa malu dan kesucian yang menjadi ciri khas seorang muslim. Nah habis itu mengendalikan pandangan dan hawa nafsu. Jadi kan tadi juga sudah dijelaskan ya, jadi berpakaian itu kan juga menjadi suatu sorotan ya, sorotan. Dan dengan menutup aurat seseorang membantu dirinya menjadi dan orang lain untuk menghindari godaan hawa nafsu. Hal ini turut menjaga kesucian hati dan mencegah perbuatan dosa. Nah selanjutnya itu yang terakhir itu meningkatkan rasa percaya diri. Nah kenapa meningkatkan percaya diri? Kalau misalnya kita sudah mengatur cara berpakaian kita ya, kan pasti tingkat percaya diri kita tuh pasti bakal meningkat kan. Nah begitupun sebaliknya, mungkin kalau misalnya cara berpakaian kita yang mungkin kurang sesuai, pasti kan dia ada ngerasa malu atau insecure gitu. Nah di sini kan tadi kakak-kakak udah menjelaskan tentang pakaian, tentang aurat, hikmah dari aurat, pengertian dari aurat, dalil dari Al-Quran. Nah saya mau bertanya nih, pakaian-pakaian itu kan otomatis ada pakaian dalam syariah gitu. Seperti apa sih pakaian syariah itu zaman-zaman sekarang? Kalau nggak dari sekarang kita berpakaian itu, apakah kita berpakaian yang udah dalam pakaian syariah apa belum gitu Kak? Berarti pertanyaan yang dari Amina itu gimana cara berpakaian sesuai syariat ya? Iya Kak. Pakaian sesuai syariat itu adalah itu menutup aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini untuk syariat yang muslimah ya, yang wanita gitu. Terus juga kerudungnya itu lebar atau menutupi dada atau menjulur ke bawah gitu, menutupi dada, dan tidak berhias berlebihan atau menampakkan kecantikan kayak make up yang tebal atau dempul gitu ya, mengundang apa ya, mengundang pandangan laki-laki yang kayak maksudnya kan kalau tabarruj itu kayak berlebih-lebihan gitu ya, dia itu berlebihan lah dengan up gitu. Habis itu pakai juga mengenakannya itu pakaian yang longgar, nggak ketat dan rawang, nggak nyeplak gitu ya. Terus juga pakaian yang sederhana dan tidak mengundang perhatian, jadi pakai pakaian yang sederhana aja yang nggak usah mengundang perhatian orang-orang gitu. Dan ini juga aku. Nah itu kan dari Kak Regina ya, pendapat dari Kak Regina. Mungkin masih ada tambahan dari pendapat Kak Mardia gitu. Iya, itu kan tadi yang udah Kak Regina sebutin, itu kan udah berpakaian sesuai syariat ya. Udah sih aku mungkin udah cukup yang disampaikan sama Kak Regina tadi. Ya mungkin ya di zaman sekarang itu ya harus pinter-pinter cari outfit yang mungkin ya, karena tuh udah apalagi di lingkungan kampus kan ya. Jadi outfit tuh menurut aku kayak udah bener-bener sangat diperhatikan banget gitu ya, apalagi sama temen-temen di lingkup kampus gitu. Nah mungkin emang tugas dari kita ya, dari kita itu bagaimana tetap terlihat trending dengan outfit yang sesuai dengan syariat gitu. Nah di sini kan kita udah banyak banget ya Kak, saya juga udah banyak banget dapat pelajaran dari kakak-kakak, dari cara berpakaian, menutup aurat. Ternyata masih banyak pelajaran yang harus kita pelajari tentang pakaian, aurat, dan banyak-banyak lagi dari lainnya gitu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Mardia sama Kak Regina sharing-sharingnya hari ini. Banyak pelajaran yang saya dapat dari kakak. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya juga, dan di luar sana. Cukup sekian dari sharing-sharing saya dan Kak Mardia sama Kak Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإسلام،